ini termasuk orang yang begitu menghormati gunung. Begitu menghormati gunung, sehingga ketika gunung itu orang seenaknya demi kepentingan komersial membelah hutannya hanya untuk kesenangan dan duit. Saya nangis. Kenapa? Bagi saya sebagai orang Sunda, saya merasa martabat saya turun. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengatakan proses pembenahan kawasan hulu termasuk puncak harus terus dilakukan untuk menyelesaikan persoalan banjir Jabodetabek. Hari ketiga pembongkaran di kawasan wisata puncak masih terus dilakukan. Sejumlah alat berat terus membongkar bangunan wahana wisata Hibis Fantasy Puncak Bogor atas perintah Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Kita berkomitmen menyelesaikan di hulu. Dan di hulu saya dengan Bupati Bogor sudah memiliki progres yang sudah dilakukan dan akan terus dilakukan. Karena ini kan kita ini jangan suka menyelesaikan masalah musiman. Ketika musim banjir hanya beberapa kegiatan kita buat, setelah reda kita hilang lagi. Saya mau konsisten menyelesaikan puncak itu menjadi kawasan hutan kembali, kawasan perkebunan yang memiliki daya serap air yang baik. Yang kedua, kita berkomitmen membenahi seluruh bentang aliran sungai. Karena aliran sungai yang dari puncak sampai ke Bekasi itu kan di perjalanannya banyak sekali hambatan. Ada pembangunan pemukiman, pembangunan kawasan, dan kemudian sisa-sisa kerukan tanahnya lari ke sungai. Kan itu harus dibenahin. Tim gabungan Satpol PP Jawa Barat mengerahkan 5 alat berat untuk membongkar bangunan tak berizin di Hibis Fantasy Puncak Bogor, Jawa Barat. Bangunan yang dibongkar di Hibis Fantasy Park Puncak hanya 25 bangunan yang tidak memiliki izin yang diajukan sebelumnya. Kalau bicara perut, ya semua juga bikin perut, Pak. Itu mah hanya segelintir. Kalau bicara perut, ya semua juga bikin perut, Pak. Mendukung aksi penyegelan bangunan wisata di kawasan Puncak, warga setempat beramai-ramai membongkar paksa 2 bangunan di kawasan wisata Hibis Fantasy. Warga tak ingin menunggu lama pembongkaran dilaksanakan, pasca Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyegel 4 bangunan wisata di kawasan Puncak. Dalam pembongkaran itu, 2 bangunan yakni pos pengamanan dan gapura pintu masuk dirobohkan menggunakan alat berat. Merasa semangat untuk bersama-sama sebetulnya melakukan penertiban di sini atau pembongkaran. Tapi ada pihak yang ingin segera, tidak menunggu delineasi dan sebagainya, sehingga tadi dengan cara mereka minta memaksa tenaga operator untuk melakukan pembongkaran gerbang. Keempat bangunan termasuk wahana wisata Hibis Fantasy kemarin disegel karena melanggar alih fungsi lahan serta diduga menjadi salah satu penyebab banjir di Puncak Bogor. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik menyatakan tidak hanya menyegel bangunan, tapi pelanggaran izin lahan di kawasan ini juga akan dibawa ke ranah pidana. Dengan volume yang demikian besar, maka penegakan hukum harus dilakukan. Apakah ini segel-segel saja? Tidak. Kita akan segera meningkatkan ke penyidikan karena kondisi alamnya sudah mengkalibrasi bahwa dengan kondisi ini terjadi banjir yang kalau dihitung itu udahlah pasti ratusan atau mungkin sampai ke triliun. Kemudian 1 orang melayang, 1 jiwa itu nggak boleh melayang karena kelalaian kita.
Usai dirobohkan, lahan tempat bangunan tersebut akan dikembalikan menjadi hutan alias zero bangunan dan dijadikan daerah serapan air. Langkah ini diharapkan mampu mencegah bencana banjir maupun tanah longsor di kawasan tersebut. Tim Liputan, Kompas TV, Puncak, Jawa Barat. Pasca banjir besar merendam sejumlah kawasan di Cisarua, Puncak, Bekasi hingga Jakarta, pemerintah daerah di Jawa Barat mulai membongkar sejumlah bangunan ilegal yang diduga menjadi penyebab banjir. Lantas, apakah pembongkaran bangunan ilegal ini efektif mencegah banjir? Kita bahas bersama Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat Wahyudin dan juga bergabung bersama kami Kepala Satpol PP Jawa Barat Muhammad Ade Afriandi. Selamat petang semuanya. Selamat sore Mbak. Ya, selamat petang. Oke. Pak Ade, untuk update per sore hari ini sebenarnya sudah seberapa banyak yang dibongkar Pak dari target 25 bangunan? Ya, kalau berbicara bangunan sampai dengan tadi sore jam 16.00 ada 8 unit bangunan. Kemudian juga fasilitas lain selain bangunan ya, contoh misalkan jalan beton. Itu juga sudah kita kita pecahkan dengan tujuan supaya air bisa masuk terserap ke tanah ya. Pak, tapi sebenarnya izin yang dilanggar oleh wahana yang di Puncak ini apa aja sih Pak, selain soal tadi perizinan wilayah dari 4.000 jadi 15.000, apalagi yang dilanggar? Ya, sebetulnya kalau berbicara dokumen perizinan itu sudah dilengkapi dan oleh pemerintah Kabupaten Bogor, makanya diberikan izin ya, terutama persetujuan bangunan dan gedung. Nah, kemudian yang menjadi pelanggarannya dari persetujuan bangunan gedung yang dikeluarkan pemerintah Kabupaten Bogor seluas 4.183 meter persegi, ternyata di lapangan sampai dengan kemarin kita melakukan pengawasan bersama DPKPP Kabupaten Bogor dan Satpol PP Kabupaten Bogor, ternyata sudah mencapai 20.000 meter persegi. Dan jumlah bangunan yang diberikan persetujuan sebanyak 14, nyatanya menjadi 39 bangunan di kawasan ini. 20.000 meter persegi ya. Oke, saya mau tanya ke Pak Wahyudin. Pak Wahyudin, sebenarnya kan langkahnya adalah mau membongkar kemudian reboisasi. Cukupkah, efektifkah langkah itu untuk kalau solusinya untuk banjir? Ya, pertama dalam langkah yang dilakukan pemerintah itu sudah seharusnya ya, karena penegakan hukum terhadap pelaku-pelaku yang tidak taat dan patuh terhadap regulasi atau kebijakan yang ada, termasuk bagaimana mengimplementasikan dokumen perizinan yang harus wajib dipatuhi dan ditaati pelaku, dan itu dilanggar, ya tentu penegakan hukum yang harus diambil yang paling utama. Lalu apa yang kemudian bisa dilakukan setelah itu? Ya, selidiki apakah bentuk pelanggaran tersebut itu ada indikasi pengabaian, kesengajaan atau lain sebagainya. Kalau terindikasi itu, kalau merujuk kepada Undang-Undang 32 2009, maka sanksi pidana pun juga harus dijatuhkan kepada pelaku-pelaku yang melakukan kerusakan, ya gitu. Nah, selanjutnya tentu upaya pemulihan ekologis gitu ya, baik itu bisa restorasi, bisa reforestasi, bisa reboisasi, itu dapat dilakukan oleh semua pihak. Tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, harusnya ini menjadi tanggung jawab perusahaan atau pengembang yang melakukan kerusakan tersebut. Tanggung jawab itu semata-mata harus diletakkan atau harus diberikan kepada perusahaan. Saya tidak sepakat kalau misalnya upaya pemulihan itu dibebankan kepada negara itu sendiri gitu. Oke, kalau Pak Ade sendiri sebenarnya ini tahapannya setelah dibongkar setelah semuanya dibongkar terlebih dahulu baru reboisasi atau bagaimana mekanismenya? Ya, tentu sesuai dengan arahan Gubernur Jawa Barat, kebijakan selanjutan setelah dilakukan penertiban dikembalikan fungsi ruangnya pada fungsi yang semula, yaitu perkebunan, kehutanan, dan juga tentu juga sebagai resapan air. Nah, oleh karena itu kita di dalam melaksanakan penertiban dengan pembongkaran juga dalam waktu dekat kita akan adakan pertemuan bagaimana kita untuk membuat area di sini, landscape di sini bisa kembali untuk fungsi yang semula. Tapi Pak Ade, ini artinya akan diselesaikan dulu penertibannya atau akan secara beriringan sambil untuk reboisasinya?
Ya, justru kami lakukan beriringan sesuai arahan Pak Gubernur. Bahkan hari ini pun kita sudah menanam pohon ya, pohon untuk penghutanan kembali sebanyak 2.000 lebih pohon. Jadi itu bisa ditanam dikarenakan ada lahan-lahan kosong di kawasan ini yang bisa dilakukan penanaman. Oke, Pak Wahyu, tapi kalau catatan dari Walhi, sebenarnya ruang terbuka hijau yang kemudian dialihfungsikan, disalahgunakan untuk jadi wahana di puncak ada di mana lagi selain di sini? Ya, sejauh pengamatan kami, landscape bentang alam kawasan puncak yang hingga Gunung Mas itu telah mengalami degradasi sebesar 65% hingga per tahun ini. Sementara kami sudah memberikan sikap serta pandangan itu sejak tahun 2015 dan terakhir 5 tahun yang lalu kami sudah menyampaikan jika izin-izin terus marak dan tidak dapat dihindarkan, terus tidak dalam upaya moratorium izin serta juga penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak berizin, maka akumulasi dari kerusakan yang menimbulkan degradasi itu ya tentu bencana yang kemarin terjadi ya, dan itu lebih buruk dari tahun sebelumnya. Tuhan dan alam memperingati kita di mana ada satu perilaku keserakahan yang tidak mencerminkan adab yang baik terhadap alam, yang dimana kita harus memberikan nilai kesantunan yang baik terhadap alam itu tidak dijalankan. Tentu ini harus menjadi satu perhatian bersama, dan kami pun juga tidak dalam konteks siapa yang salah. Kedepankan kaidah-kaidah keberlangsungan alam itu sendiri. Oke, nah Pak Ade, artinya kalau dari ya tadi kan catatan Dewa Walhi sebenarnya ada banyak. Nah kalau untuk pembongkaran sendiri, apakah juga akan dilakukan di villa di sekitarnya yang tidak berizin atau ada pemetaan daerah lain juga kah? Ya, tentu yang dilakukan kemarin pada hari Kamis dengan hadirnya Pak Menko Plangan, kemudian Menteri Lingkungan Hidup, kemudian dari ATR BPN dan juga tentu Pak Gubernur dan Bupati Bogor. Nah, berbicara dengan upaya yang kemarin dilakukan, ada upaya penegakan hukum yang dilakukan tidak hanya oleh pemerintah daerah. Jadi mulai dari pemerintah pusat, mulai Menteri Lingkungan Hidup karena ada PPNS Lingkungan Hidup. Oleh karena itu ada penyegelan terhadap kawasan-kawasan wisata yang ataupun juga fungsi lainnya, bangunan dan sebagainya yang ada di puncak. Kemudian kita menunggu tindak lanjut dari penyelidikan maupun penyidikan PPNS yang ada di Kementerian Lingkungan Hidup untuk area lainnya, khusus yang ada di Hibis Fantasi ini, karena memang terkaitannya ada anak perusahaan BUMD Provinsi Jawa Barat sesuai dengan arahan Gubernur harus memberikan contoh patuh terhadap aturan hukum. Oleh karena itu dilakukan penertiban di kawasan ini. Oke, baik. Terima kasih Pak Ade Afriandi, Kasatpol PP Jawa Barat, dan Pak Wahyudin, Direktur Eksekutif Walhi Jawa Barat. Terima kasih sudah berbagi di Kompas Petang. Sehat selalu.